Dalam sebuah acara resmi yang diadakan di halaman kantor Bupati Lombok Utara, pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara resmi menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa bakti Badan Pemusyawaratan Desa dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Penyerahan SK ini menandai era baru bagi BPD di Lombok Utara yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Lombok Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap peran BPD yang telah berkontribusi dalam pembangunan desa selama masa bakti sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa pembangunan di Lombok Utara terus menunjukkan kemajuan signifikan, mulai dari infrastruktur jalan hingga pembangunan kantor bupati dan berbagai kantor dinas yang tersebar di wilayah Lombok Utara. Amanat daerah kita untuk melanjutkan apa yang kita inginkan ke depan, membangun Lombok Utara yang lebih baik. Kita patut bersyukur dengan membangun kompleks pemerintahan daerah ini. Insya Allah akan terus berlanjut pasca saya berhenti sebagai bupati. Ia akan terus berupaya meningkatkan pembangunan daerah. Dengan adanya perpanjangan masa bakti BPD menjadi 8 tahun, ia berharap BPD di setiap desa semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD sangat diperlukan dalam merumuskan dan merealisasikan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Bupati Lombok Utara juga menambahkan dalam sambutannya bahwa saat ini ada 10 desa yang sedang mengajukan usulan pemekaran. Jika keran pemekaran di desa tersebut dibuka, maka jumlah desa di Lombok Utara akan bertambah menjadi 53 desa. Hal ini menurut Bupati akan membawa dampak positif bagi pembangunan di daerah, terutama dalam hal pemerataan anggaran dan pengelolaan potensi desa. 7 desa yang ingin mekar. Memang di NTB itu desa yang paling kecil jumlahnya adalah di Lombok Utara. Hanya 43 desa. Hanya 10 desa yang tertambah di dalam periode pemekaran ini. Mudah-mudahan nanti, karena kita ini berkaitan dengan dibuka tidaknya kerannya di pusat. Karena desa itu kan memperoleh dana desa dari Jakarta. Ya, kita patut bersyukur. Saya ingat saya nih pernah ketua LKMD. Desa nih daerah Kalimbeng Kepeng sih, negara ya, petangan diri Kepeng desa lain. Sehingga setiap tahun kita hitung biar lelenyuh batu, sekali lelenyuh sebulan untuk desa, sampai begitu kita hitung dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini desa ada dana desa dari Jakarta, ada juga ADD dari daerah. Jadi kita bersyukur. Ya, jadi kalau ada yang menjanjikan satu dusun 300 juta itu mimpi. Ya, dia mengimpi ya. Dengan adanya pemekaran desa, otomatis anggaran desa juga akan bertambah. Dan tentunya hal tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa-desa baru untuk berkembang secara mandiri. Ia berharap dengan bertambahnya jumlah desa, pembangunan bisa lebih merata dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Pemekaran desa adalah bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan di Lombok Utara. Ia juga menegaskan bahwa peran BPD sangat penting dalam proses pemekaran desa, baik dalam menyusun aspirasi masyarakat maupun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa-desa yang baru dimekarkan. Ia berharap BPD terus dapat aktif berperan dalam pengawalan proses pemekaran dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan. Dengan potensi pemekaran ini, Lombok Utara diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran desa yang bertambah sehingga pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik di tingkat desa bisa lebih cepat terlaksana dan menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh wilayah. Sutarjo, Ketua Asosiasi BPD Selombok Utara, dalam kesempatannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas keputusan perpanjangan masa bakti.
Menurutnya, dengan adanya perpanjangan ini, BPD akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan berbagai program desa dan memperkuat peran mereka dalam tata kelola pemerintah desa. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengakomodir dan melaksanakan perintah undang-undang ini, bahwa ini salah satu klausul perpanjangan 2 tahun untuk BPD dan pemerintah desa. Kita patut mengucapkan puji dan syukur atas semua kegiatan yang terlaksana dengan baik dan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Dihadiri oleh semua elemen masyarakat dan termasuk maksimal BPD Kabupaten Lombok Utara itu hadir di tengah-tengah kita. Ini mereka tentu gembira dengan hal ini, dengan penambahan ini, acara yang begitu luar biasa, acara yang begitu kita nanti sehingga terlaksana pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dengan semua SPKPD yang mendukung kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kami harapkan dari semua BPD yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Per hari ini kami sudah diberikan surat edaran terutama ketua, dan itu kami lanjutkan kepada anggota untuk menyampaikan bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kami himbau kepada semua teman-teman ini untuk tidak ikut pada politik praktis. Salah satu mungkin ikut berkampanye, menyediakan tempat kampanye dan segala macam. Kami sudah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bahwa kami itu tidak boleh ikut dalam politik praktis. Saya kira itu. Ia berharap dengan waktu yang lebih panjang, ia bisa lebih optimal dalam mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi. Di sisi lain, Fahrudin Kepala Desa Jenggala turut memberikan pandangannya terkait perpanjangan masa bakti BPD. Ia berharap dengan masa jabatan yang lebih panjang, para anggota BPD dapat lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan peran mereka sebagai mitra pemerintah desa. Dengan bertambahnya masa bakti ini, ia berharap BPD dapat terus memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk membangun desa, di mana hal ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk bekerja sama demi kemajuan desa dan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang 3 tahun 2024 kemarin, dan di samping pertamanya masa jabatan kepala desa, hari ini ada penyerahan SK terkait dengan masa jabatan BPD 2 tahun. Jadi dengan adanya masa jabatan BPD ini, maka semua desa di Kabupaten Lombok Utara ini diharapkan untuk segera menyusun rencana untuk melakukan perubahan RPJMDes tahun 2000 untuk 2 tahun ke depan begitu. Nah, karena kalau sebelum dikukuhkan BPD ini atau diberikan SK, maka kami di pemerintah desa tidak bisa melakukan perubahan RPJMDes itu. Jadi dengan adanya penyerahan SK ini, harapan kita semua BPD desa di Kabupaten Lombok Utara ini ya segera untuk melakukan perubahan RPJMDes. Karena terutama di 25 desa itu RPJMDes-nya ini akan berakhir di 2026 kalau nggak salah. Harapan kami kepada semua teman-teman BPD Kabupaten Lombok Utara yang baru diperpanjang masa jabatannya, untuk mari kita tetap bersama-sama untuk bekerja, kemudian tetap membangun kemitraan yang baik dalam rangka kita untuk membangun Kementerian Desa. Perpanjangan masa bakti ini dinilai sebagai langkah strategis oleh pemerintah daerah untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan di tingkat desa. Dengan masa bakti yang lebih panjang, diharapkan para anggota BPD memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Acara penyerahan SK perpanjangan masa bakti BPD ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari BPD di seluruh Lombok Utara. Suasana berlangsung dengan penuh antusiasme, terutama dari para anggota BPD yang menyambut baik perpanjangan masa jabatan tersebut. Dengan adanya perpanjangan ini, diharapkan para anggota BPD dapat lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang berfungsi, mengawasi jalannya pemerintahan desa, mengawal kebijakan pembangunan, dan menampung aspirasi masyarakat. Semangat untuk berinovasi dan bekerja lebih baik pun menjadi harapan besar dari perpanjangan masa jabatan ini.